termasuk data yang bisa dibaca sama machine learning berarti ya? Apa? Berarti data berupa Sorry. berupa video itu bisa dibaca sama machine learning juga ya? Ini ada Bisa. Mamet, Kalau dari video juga bisa sih. Tapi kalau misal tergantung tujuannya apa. Kayak yang buat autonomous vehicle itu kan dia pasti dari gambar sama video kan. Dia ngeliat di depannya itu ada mobil atau bukan. Ada Mamet. Ada pertanyaan dari Mamet, Pin. Ganteng kali Mamet. Karim di-mute aja. Halo? Sorry, nggak jelas. Apa pertanyaannya, Matt? Ada yang nanya ya? Masuk. Udah jawab. Ya. Lanjut lagi ya. Lanjut dulu, Vin. Jadi itu intinya kalau machine learning itu kita pasti membuat jadi kita bakalan membuat mesinnya itu jadi lebih pintar dengan punya data historical. Jadi kalau datanya belum ada ya kita nggak bisa pakai machine learning karena harus ada datanya dulu. Terus kita nggak ngebuat programnya itu secara langsung. Jadi nggak ada aturan yang tetap lah sebelum kita ngelakuin modelannya itu. Itu sih yang bedain machine learning dengan pemrograman biasa. Ya ini cuman ininya sih use case-nya. Jadi machine learning itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu klasifikasi. Klasifikasi itu kita ngelompokin jadi beberapa kelompok. Jadi kita pengelompokan gitu. Yang paling gampang itu pas waktu di Google. Kan banyak tuh email. Nah, email itu termasuk spam atau enggak? Itu salah satu penggunaannya. Kan banyak tuh. Kalau di sini kan biasanya kan kalau ada email masuk, kadang masuk ke spam kan. Nah, itu dia udah kena machine learning-nya sih. Ini spam. Terus ada juga buat product recommendation, biasanya di Netflix sama YouTube, Amazon juga iya. Jadi misalkan kita udah nonton apa, nanti dikasih tontonan yang kira-kira kita tertarik juga. Itu udah dipakai di sana. Nah, ini juga sama sih. Jadi Netflix itu kayak ngadain kompetisi gitu buat umum yang bisa ngasih rekomendasi buat filmnya. Nah, ya ini cuman kayak rekomendasi. Ini gampangnya Netflix tuh kayak YouTube lah. Kadang kan ada yang next-nya itu harus nonton apa. Iya. Itu kan nggak kita tentuin sendiri kan. Orang juga nggak bakalan. Nah, itu kan nggak. Nah, hal yang kayak gitu kan nggak mungkin kita lakukan secara langsung. Maksudnya untuk setiap orang pasti kan berbeda-beda kan. Misal kayak aku biasa nonton siapa, aku biasa nonton B, itu kan pasti beda rekomendasinya. Dan itu nggak mungkin diprogram secara langsung. Oh misalkan kalau orang suka video A, kita rekomendasiin video B. Padahal kan orang itu bisa aja nontonnya banyak banget. Nah, jadi ya di sini sih pentingnya itu kita harus punya data yang sangat banyak sih. Kalau dia di sini kan ada yang titik-titik nih. Titik-titik itu melambangkan satu film. Jadi kayak filmnya itu dilihat, biasa kan film ada kayak aktornya itu siapa, terus sinopsis filmnya apa, gendernya apa. Ini warnanya tergantung apa, Vin? Nah, warnanya itu kayak di kelompok, di clustering sih namanya. Jadi kayak dilihat, jadi kayak, nah warnanya ini kita bakalan, jadi dia dikelompokin dulu baru dilihat
Misal nih, dikelompokin yang warna kuning ini nih. Itu dilihat dulu, oh ini satu kelompok, terus dilihat karakteristik dari kelompoknya itu apa. Kayak di sini kan kalau misalkan kayak kita nonton Armageddon dengan itu Armageddon itu mirip banget dengan Independence Day. Jadi kalau misalkan dia nonton ini, kita bisa aja rekomendasiin Independence Day. Kayak genre gitu ya? Iya, genrenya apa? Sebenarnya nggak hanya kadang genre pun bisa jadi beda alur ceritanya juga kan, walaupun genrenya sama. Ini contoh penggunaannya sih. Dan ya ini bisa di skip. Kalau kayak Juga gini sama. misalnya, Terus, ini kan dia apa? kasih rekomendasi film gitu kan. Ini data awalnya apa, Vin? Sebelum dia masuk Awalnya data dari yang lain itu, masuk datanya dari mana dulu? Datanya apa dulu? misalkan ya kayak kok baru kan misal aku orang baru nih di Netflix, aku baru subscribe kan. Nah, tapi kan sebelumnya itu dia udah punya data-data orang-orang lain kan yang udah subscribe ke Netflix kan. Pasti pas kalian masuk Netflix itu bakalan ditanyain umur kau apa, terus kayak suka genrenya apa, film yang pernah ditonton apa. Kita udah masukin data informasi kita dulu sebelum dia kasih rekomendasi. Kalau di Netflix juga ditanyain kira-kira suka ada dijejerin beberapa film kan, kemudian kita milih gitu loh, mau kamu senang yang mana gitu loh. Ada inputan awal dia untuk ngeliat kita juga. Kalau pertama kali sign up, terus dia pilih choose your recommendation film-filmnya kan, atau ada pilihan dari kayak film-film, kemudian kita add to watch list. Itu kan berarti kan kita wanted to watch kan ya? Iya, itu juga bisa. Nah, jadi ya itu juga sih. Jadi sebenarnya kan kalau sekarang ini kan ada orang yang namanya data scientist kan. Nah, data scientist-nya itu sih yang ngedesain apa aja sih data yang dibutuhin. Misal kayak tadi film yang pernah ditonton apa. Terus dari film itu kan sebenarnya simpel ya. Maksudnya kan kayak kalau bagi user itu cuma tahu oh kita pilih film ini apa. Tapi di film itu kan sebenarnya ada lagi kan karakteristiknya, misalnya kayak aktornya siapa. Terus sinopsisnya berapa lama waktunya, udah ditonton berapa kali, ratingnya dia berapa. Itu kan juga itu bisa jadi itu sebenarnya di balik layarnya itu yang dipakai sih. Jadi judul filmnya itu cuman ya buat usernya doang, tapi di belakangnya judul filmnya itu diganti jadi rating, lamanya waktunya, terus berapa kali ditonton oleh orang, itu kayak gitu. Cihuy. Nah ini cuman ini doang sih, time series prediction. Time series prediction ini ya buat saham. Tapi ya ini lagi-lagi kan di sini kan dia harus mempelajari data ya. Nah kira-kira kalau ya data saham gini yang mempengaruhinya apa? Karena kan data saham itu sebenarnya tergantung oleh suatu isu kan. Kalau ada isu apa tiba-tiba sahamnya naik. Misal kayak sekarang nih ada isu kalau Gilead, tahu Gilead nggak? Nggak. Gilead itu perusahaan farmasinya di Amerika yang nyiptain vaksin. Dia itu beritanya udah bocor kalau dia sama University of California itu dia udah ngetes obat buat corona di manusia udah 125. Nah itu kan ada kabar kayak gitu, langsung naik kan sahamnya 10%. Nah itu jadi kita harus tahu sih apa yang
tujuan, misal kita mau prediksi sahamnya itu dipengaruhi oleh apa, baru dipengaruhi oleh apa, misal kayak tadi isu atau berita, tapi kita bisa nebak nggak isu atau berita itu disebabkan oleh apa. Jadi intinya sih nggak semuanya itu bisa langsung dipakein machine learning sih, karena kita harus punya datanya dulu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa predik saham dengan machine learning, itu kemungkinan errornya bakalan gede. Kalau dia bilang, oh dia bisa banget pakai machine learning buat prediksi saham, itu kemungkinan nggak ini sih. Nggak apa namanya, nggak bakalan bisa. Kalau nggak pasti dia udah kaya sih. Itu contohnya. Terus yang ini yang game itu lebih gampang karena kan game ini lebih gampang karena datanya itu direkam. Jadi setiap kalian main game kan bisa aja kan tanpa kalian sadari kalian udah direkam data permainannya. Oh. Kan ada syarat dan ketentuan kan. Kadang kita nggak baca kan syarat dan ketentuannya, tiba-tiba udah direkam aja. Baru dari data permainan kita itu dipelajarin, kayak yang di sini itu dia udah pakai machine learning-nya langsung. Anjir, gitu banget ya sekarang ya. Iya. Tapi ini juga lumayan sih, maksudnya kayak membantu sih sebenarnya. Game gitu, Apa? kalau dalam game gitu dia ngerekam data kita buat apaan? Ya buat ngelihat tujuannya, tergantung kan, kayak tujuannya main game kan kayak yang di sini nih. Tujuannya kan skornya makin tinggi kan pasti kan. Ya dia kayak ngebuat botnya sendiri buat nyelesain gamenya. Kayak misalkan kayak orang main catur direkam, terus dilihat, dipelajarin, jadi kayak jadi kayak robot gitu kan, robot main catur terus lawan manusia deh. Atau bisa nggak dia buat ini mah buat next challenge-nya biar nggak mudah dikalahin gamenya itu. Jadi dia bikin tantangannya lebih susah dengan cara mempelajari user ini mainnya gimana gitu loh. Ya. Kalau seandainya menang terus kan nggak seru tuh game-nya, dia kan udah kelar kayak gitu kan. Dia mempelajari cara main user ini sampai menang gimana, jadi dia bikin next step-nya itu atau next part game-nya itu lebih susah. Jadi orang pengen beli game itu lagi buat bisa ngalahin itu, ada tantangannya lebih gitu. Iya. Yo Larip. Iya, aku bikin game, Matt. Nyamuk. Lanjut. Ya, ini sih, ya ini hot research-nya sih belum diupdate sih pasti. Karena ya buat sekarang udah banyak sih yang bikin kayak gini. Di Indonesia kan udah ada juga kan driver sekarang, Uber. Kalau ini dia ngambilnya pakai kamera sih. Jadi di sini kan ada kayak, misal di Uber ini kan di atasnya ada kamera nih. Dari kameranya ini dia ngeliat di depannya itu ada apa. Misal ada mobil, kalau ada mobil ya berarti dia kayak kecepatannya diturunkan. Atau dia terlalu ke pinggir. Karena dia bisa ngeliat dari gambarnya ini ada pembatas jalannya itu terlalu di kanan, terlalu kiri atau enggak, terlalu dekat mobilnya atau enggak. Ini banyak sih. Terus sama ini speech recognition kayak halo Google kayak gitu. Ini kan udah banyak lah.
terus chatbot juga. Tapi nggak semua yang pakai chatbot itu pakai machine learning ya. Jadi bisa aja kayak ada satu perusahaan dia punya chatbot, tapi itu ternyata cuman di program manual gitu. Jadi ya nggak semua chatbot yang pakai machine learning sih. Terus healthcare ini ngambilnya dari data gambar. Hilang cancer. Bahkan kalau yang sekarang itu kan yang COVID-19 itu dia kan ngelihat gambar paru-parunya. Itu dilihat mana yang COVID, mana yang enggak. Ya udah sih itu aja. Vin, aku mau tanya, Vin. Apa? Kan kalau kayak self driving car gitu kan, itu kan pernah kayak gagal gitu, fail gitu loh. Dia akhirnya nabrak orang, terus mati kan. Iya. Nah, itu ini enggak, maksudnya ketika hal yang kayak gitu terjadi, kalau dalam masalah ya, itu yang bertanggung jawab tuh siapa? Yang bertanggung jawab. Yang buat ini penjara gitu. Tergantung regulasinya sih. Itu kalian paling ya, kayak dia ya nggak ada yang di penjara sebenarnya. Jadi kan biasanya ada kayak semacam etika gitu lah ya, kode etik gitu lah ya. Iya, sama kayak sekarang aja sih, maksudnya kayak kita membuat kebijakan kita membuat orang kecelakaan atau apa, ya siapa yang nggak tahu kan maksudnya. Iya, nggak tahu. Tergantung regulasi dari ini ya. Tapi yang paling ini sih nggak ada yang di penjara. Karena bisa jadi kayak kecelakaan itu cuma 1 dari 1000. Walaupun satunya itu fatal. Tergantung pemangku kebijakannya pengen seberapa fatal. Misalkan kayak udah 10% dari semua mobilnya ini membuat kecelakaan dan meninggal, ya udah. Berarti itu kena yang buat programnya. Atau bisa jadi kayak perusahaan Ubernya kena denda berapa juta gitu. Bisa kayak gitu kan. Ya tergantung regulasinya. Cuman yang ditangkap di penjara ya nggak ada. Sama ini sih, kalau aku lihat kan, khususnya yang dalam masalah healthcare tadi itu kan ada juga tuh penelitian dia kayak jadi mesin untuk mendiagnosa penyakit gitu, Vin. Iya kan, jadi dia kayak menggunakan ribuan data atau jutaan bahkan ya, yang ada hasil kayak Khaira nih, dia kayak pernah ngerekap data pasien, terus akhirnya inilah ketika dimasukin datanya si pasien, terus disimpulkan lah, oh si dia ini penyakitnya misalnya ini, penyakitnya B gitu. Nah ini kan jadi kayak sama juga nih kasusnya kayak pekerjaan-pekerjaan lain yang kayak akuntan atau misalnya kayak yang kemungkinan ya sama kayak pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu yang kemudian kurang jelas ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu kan mulai banyak yang tergantikan oleh adanya machine learning itu kan. Jelas nggak suaraku? Enggak, tadi sempat ngadet sedikit tengah-tengah. Nah, boleh tolong kan, ulang lagi nggak? Nah, itu kayak misalnya kayak banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya kan tergantikan tuh dengan
dengan apa namanya, dengan adanya machine learning kan, yang kayak misalnya dokter aja nih, dokter misalnya kayak yang si Khaira lakuin misalnya, dia kan misalnya kayak Khaira nih, dia halo iya, sorry, kenapa tadi jadi ini pekerjaan tergantikan oleh itu kan